Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan saya Al-Fakir Ahmad Zakaria Al-Ansori. Masih seputar mengkritisi kalimat-kalimat dalam bacaan zikir tahlil yang ada di kampung kita terutama, dan mayoritasnya sekitar Jakarta juga. Waktu itu pernah saya merekam dan tidak divideoin adalah seputar dengan masalah tahlil juga, Abdullah sholatin ala atau Abdullah sholati ala yang pakai alif lam itu sudah. Nah, ini dengan senada dengan itu juga. Biasanya sebelum kita memulai atau membaca kalimat tauhid la ilaha illallah, ada yang membaca Abduluz zikri la ilaha illallah pakai alif lam. Ada apakah Abduluz zikri la ilaha illallah? Kalau menurut saya walaupun dua-duanya boleh dalam bentuk ma'rifah dan nakirah, ini yang khusus, ini yang sifatnya umum nakirah. Nah, kalau menurut saya itu yang bagusan pakai ma'rifah ada alif lamnya. Kenapa? Paling afdolnya zikir yaitu kalimat la ilaha illallah. Orang kalau sudah menyebutkan iqrar di lisannya la ilaha illallah, diamalkan dalam kehidupannya, wa amalan bil arkan wa tasdiqun bil qalbi, dibenarkan dalam hati kalimat ini, maka pasti dia sholat, pasti dia zakat, dan pasti mengerjakan amalan-amalan soleh yang lainnya. Jadi kalimat ini dimakrifahkan, zikir itu kalimat ini ketika sudah tertanam di mulut, di hati, dan dikerjakan dalam kehidupan sehari-hari dengan arkan gerakan, maka semuanya mencakup itu kalimat tauhid itu. Ya, kalau bentuknya masih isim nakiro maka masih umum. Sehingga di sini ulama menyepakati, dan ulama bahwasanya kalimat Abdul Zikri pakai al-ma'rifah itu lebih khusus ini kalimat ini, dan banding kalimat yang lainnya, ya zikir yang lainnya. Kalau udah zikir la ilaha illallah, semua amalan soleh masuk. Lisan la ilaha illallah, hati membenarkan, dan wa amalun bil arkan diamalkan dalam gerakan kita. Nah, itu kan dalam kalimat syahadatin asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu muhammadar rasulullah, kalimat ini masuk. Jadi bagusan yang pakai alif lam nih ketika ini banding yang enggak nih, yang bukan atau yang tidak pakai alif lam. Lalu setelah kita baca la ilaha illallah, la ilaha illallah dengan jumlah tertentu, ntar ditutup biasanya tuh. Kalau dalam zikir sholat ada juga tuh, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW kalimatu haqqin alaina ya, atau kalimatul haqqi alaihanah ya. Karena tidak sedikit juga orang yang membaca kalimatul haq pakai alif lam. Apa kalimatul haqqin alaihanah ya? Nah, di sini saya lebih cenderung yang tidak pakai alif lam. Kalimatul haqqin, sebab tulisan-tulisan dalam buku-buku Ratibul Haddad, Ratibul Atos, di kitab Al-Qitos dan sebagainya, itu yang tidak ada alif lamnya. Dan yang terdengar juga orang tua kita praktekin zaman dahulu, dan para ulama-ulama Jakarta, para habaib, itu yang tidak pakai alif lam. Kalimat haqqin yang dalam bentuk idhofahnya itu isim nakiroh. Sebab la ilaha illallah adalah kalimat yang hak. Ini kalimat kata haqqin ini tidak ada alif lamnya karena bentuknya masih umum, daripada yang kalimatul haqqi ini secara khusus. Kalau kalimatul haqqi, jadi la ilaha illallah ini adalah bentuk kalimat yang la ilaha illallahnya saja, kalimat tauhidnya, tidak boleh dengan kalimat yang lain.
Tidak boleh la ilaha illa anta, la ilaha illahu, nggak boleh. Sebab udah makrifah, udah tentu, udah khusus. Berarti kalimat yang la ilaha illallah saja, kalimat tauhid yang ada lafzul jalalahnya Allah itu. Nah kalau kalimat haqqin ini bentuknya masih umum nakiro. Jadi kalimat tauhid itu bentuk adalah kalimat yang hak. Kalimat yang haknya masih umum. Di sini saya contohkan dalam surah Muhammad. Lihat nih. Dalam surah Muhammad ayat 19. Yang bunyinya fa'lam annahu la ilaha illallah. Satu kalimat tauhid dalam Al-Quran ada yang la ilaha illallah. Yang kedua yaitu dalam surah Al-Anbiya. Ya, ini tentang Nabi Yunus yang ditelan sama ikan. Nah, di situ fanada fi dzulumati, maka berdoa Nabi Yunus di dalam kegelapan perut ikan. Allah ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Nah, di sini la ilaha illa anta, la ilaha illallah satu, la ilaha illa anta dua. Jadi kalimat tauhid boleh la ilaha illallah, boleh la ilaha illa anta. Jadi kalau kita baca kalimat haqqin, kalimat yang hak itu dinakirahkan lebih umum. Kalimat tauhid boleh yang pakai la ilaha illallah, boleh yang pakai la ilaha illa anta. Yang ketiga di dalam surah Al-Baqarah ayat 255 atau ayatul kursi. Kan bunyinya kita udah hafal, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Pakai huwa, bukan la ilaha illallah. Jadi kalimat tauhid itu boleh la ilaha illahu, la ilaha illahu boleh. Makanya ulama kita sudah sedemikian apiknya menata bacaan itu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW ketika kita akhiri bacaan tahlil kita atau sholat kita tuh kalimatu haqqin alaina nahya wa alaiha namut wa alaiha nub'atsu insyaallah taala minal amin bi rahmatillah karami. Nah, ini kalimat tauhid boleh la ilaha illallah, la ilaha illa anta, la ilaha illahu. Sigotnya itu bentuknya boleh Allah, illallah, illa anta, illahu. Makanya di sini nih nakiro. Ya. Kalau ma'rifah di sini alif lam, maka khusus la ilaha illallah saja yang pakai lafzul jalalah Allah. Nggak bisa la ilaha illa anta, nggak bisa la ilaha illa huwa. Nah, ulama udah apik nih. Jadi kita kompakin deh. Jadi jangan pakai kalimatul haq walaupun boleh. Kalimatul haqqin itu lebih umum. Begitu keterangan dari saya, mudah-mudahan dapat dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.